Pepe menetapkan beberapa aturan menuntut agar dia menjadi budak. Saya bosnya sekarang. Anda akan mencuci pakaian saya. Panggil saya Master. Dengan hati nurani yang bersih, dia menawarinya ikan jika dia mencuci pakaiannya. Di tanah tandus ini, uang dan kekuasaan bukanlah penghalang, penghinaannya terhadapnya akan sangat merugikannya. Untuk bertahan hidup, Amber yang dimanjakan mencuci pakaiannya dan memanggilnya Tuan. Dia mengambilkan air untuknya dan menyajikannya untuk mendapatkan makanan. Dia tidak tahan membayangkan Pepe meninggalkannya daripada menjadi budak. Pepe kembali ke kabin setelah istirahat dan mengusir Amber. Amber mendapat ide untuk menantangnya. Dia membuat merasakan bagaimana rasanya dianiaya secara fisik. Lalu dia mengajak Amber memancing, namun Amber tetap tidak menyukainya. Dan selalu menjatuhkan ikan yang ditangkapnya. Semua ini membuatnya merasa tidak kompeten, dan mengajarinya betapa frustasinya diperintah oleh orang lain. Papa tidak menyukai kenyataan bahwa dia menganggap uang sebagai jawaban atas segalanya. Dia bahkan tidak membelanjakan apa yang dia hasilkan. Ia mengatakan bahwa ia mengagumi pelacur mandiri dibandingkan Amber yang kaya, tapi Amber bilang dia lebih baik mati daripada tinggal di sini. Papa benar-benar tersinggung karena dia kurang memikirkan kehidupan. Jadi dia menendang kakinya dan menyuruhnya mencari kayu bakar untuk api. Begitu dia ingin bahwa dia memanggilnya dengan nama yang menjijikan. Memerintahkan untuk mencium tangan majikannya. Saat itu, Amber menyadari bahwa dia akan dihukum secara alami jika dia tidak menerima persyaratannya. Sejak saat itu, dia belajar meminta maaf, misalnya ketika menjatuhkan gurita. Dia tertangkap, katanya. Maaf, Tuan. Tiba-tiba dia memerintahkannya untuk menari dan bernyanyi untuknya. Soalnya, Amber yang cantik dan angkuh hanya tampil di panggung. Di depan jutaan orang selama berpuluh-puluh tahun tanpa soundtrack dari ratusan musisi yang bermain saat live, tidak akan ada seorang pun yang tidak dapat melihat pesonanya di atas panggung. Meskipun harga dirinya kini mulai terkikis, otonomi tubuhnya masih menjadi sesuatu yang dipegang teguh. Papa ingin saat dia biasa berjemur di atas perahu tapa malu. Jadi dia memerintahnya untuk menelanjanginya. Amber melemparkan segenggam pasir ke arahnya dan memanggilnya baringan kotor. Untuk menjaga harga dirinya, dia memukul dan menendang Pepe sekuat yang dia bisa. Tapi tidak peduli bagaimana caranya, cepat dia mencoba untuk melarikan diri. Dia tidak bisa melepaskan diri darinya. Pepe dengan cepat menurunkan celananya dan memaksa dirinya di atas tubuhnya. Dia membenci sikap merendahkan wanita, tetapi dia tidak bisa tidak mencintainya. Pada saat yang sama, hanya memikirkan dia menghinanya membuat dia kehilangan akal sehatnya. Dia ingin menghancurkan wanita cantik ini. Namun setelah dia perlahan-lahan berhenti meronta, dia tidak berniat melakukannya lagi, karena dia lebih memilih menjadikannya tawanan cintanya daripada merasuki tubuhnya. Matamu akan terbakar oleh hasrat. Aku akan berada di bawah kulitmu. Aku akan menjadi tuanmu. Dicuci otak dengan kata-kata penuh gairah dan hasrat. Amber berlutut dan tunduk padanya. Dia meninggalkan peradaban dan harga dirinya dan memutuskan untuk menyerahkan kepada pria yang membangkitkan begitu banyak emosi dalam dirinya. Sejak saat itu, keduanya mulai hidup berpasangan di pulau terpencil ini. Amber menyadari bahwa dia dapat membantu melepaskan penyamaran dan membuat hidup bersemangat. Masyarakat yang tercakup dalam peradaban telah menggerogoti jiwanya dan mengasingkannya. Dia telah memberikan seluruh uangnya untuk penghargaan palsu orang lain. Kini dia bisa mendapatkan cinta sejati seorang pria. Dengan membersihkan gurita. Hari itu, Amber pergi ke puncak gunung untuk mengumpulkan kayu bakar. Dia melihat kapal pesiar berlabuh di permukaan laut. Berdasarkan naluri, dia bermaksud meminta bantuan. Namun tiba-tiba dia teringat kembali pada pria yang dicintainya. Jadi dia segera berjongkok dan bersembunyi di balik batu. Dia sudah lama terobsesi dengan kebahagiaan dan relaksasi hidupnya bersama Pepe. Saat kembali ke dunia modern, dia khawatir Pepe akan mencari gadis lain yang lebih muda dan cantik darinya. Pepe segera meyakinkannya bahwa dia perlu belajar menikmati momen tersebut dan memeluknya dengan penuh kasih. Meskipun suaminya berpendidikan, dia menyadari
bahwa selama dia berada di sisinya, dia tidak perlu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Pepe menemukan sebotol minuman keras di kekacauan. Mengisap minuman beralkohol tersebut dan bertanya padanya, "Mengapa kamu begitu kaya, namun kamu tidak bahagia sama sekali?" Amber menjawab, "Karena sebenarnya bukan itu yang kuinginkan. Dia inginkan hanyalah seseorang yang mau bermain dengannya, menjadi gila dengannya dan tidak memperlakukannya seperti permen yang tidak berguna." Namun, Pepe melontarkan pertanyaan yang dengan cepat menarik kembali dari topik ke dunia nyata. Saat mereka menganyam jaring ikan, dia menyadari bahwa suasana hatinya sedang buruk dan mengumpulkan keberanian untuk menghibur dengan kata-kata manis. "Aku mencintaimu." Tapi Pep tampak acuh tak acuh. Ketika dia mendengarnya, dia tahu jika bukan karena kapal karam, dia dan Amber akan menjadi orang dari dunia berbeda. Ia takut kebahagiaan ini hanya mimpi. Jika mereka keluar dari pulau ini, dia takut Amber yang kini mengatakan dia mencintainya, bahkan tidak bisa memegang tangannya dan berjalan bersama di kota. Amber akan menangkap gurita sendirian dengan tombak. Dia bisa mendapatkan telur camar tanpa bergantung padanya. Hal ini membuat Pepe gelisah dan berusaha menahan cintanya. Jadi dia bertingkah brengsek dan menuduhnya mencuri pekerjaannya. Amber dapat melihat bahwa dia mengenakan topeng kekejaman, jadi dia tidak menyalahkan dia atas sikap buruknya. Untuk menghiburnya, dia sengaja memukul dahinya dengan telur burung camar. Dia berlari sepanjang pantai dengan dia di belakangnya. Mandi bersama di air yang berkilau, setiap kali dia menangkap ikan. Pepe mendorongnya untuk melakukan pekerjaan dengannya. Pepe dengan sabar mengajarinya cara mengebor kayu untuk membuat api, tetapi juga cara bersyukur. Pagi-pagi sekali Pepe membuka matanya dan melihat tatapan waspada Amber. Ternyata ada kapal pesiar yang berlabuh di laut tak jauh dari bibir pantai. Pepe segera bangkit, siap meminta bantuan. Tapi Amber menghentikannya dan meminta untuk bersembunyi bersamanya. "Aku tidak ingin kembali, aku ingin di sini." Namun Pepe sangat ingin meninggalkan pulau itu karena dia ingin membuktikan bahwa Amber benar-benar mencintainya. Dia ingin tahu apakah istri orang kaya akan tetap memilih untuk bersamanya, seorang nelayan miskin, ketika dia kembali ke masyarakat. Jadi dia berjalan menuju kapal pesiar meskipun Amber meminta untuk tetap tinggal. Mereka segera diselamatkan oleh pasangan muda. Mereka mengatakan bahwa suami Amber telah mencari selama sebulan dengan banyak bantuan dan uang. Hilangnya dia tersebar di seluruh dunia TV dan surat kabar. Beberapa saat kemudian, Tony tiba dengan helikopter untuk menjemput Amber. Meski dipeluk erat oleh suaminya, tampak sedih, Tony sangat berterima kasih kepada Pepe karena telah menyelamatkan dan membantunya. Jadi dia menyuruh sekretarisnya untuk memberikan hadiah kepada Pepe. Pepe dengan marah melempar koper berisi uang dan mengusir sekretaris Tony. Saat di jalan, dia tertarik pada sebuah cincin berlian berkilau. Jadi dia ke toko perhiasan dan menggunakan uangnya untuk membeli cincin dengan permata terbesar. Lalu menghubungi No Hotel tempat Amber menginap. "Aku mencintaimu. Aku tidak mengira akan terjadi sekuat ini. Aku mencintaimu lebih dari kehidupan." Pada saat sepasang kekasih itu, Toin tiba-tiba muncul. Takut suaminya melihat sesuatu yang tidak biasa, Amber menyuruhnya meninggalkan pesan untuknya di resepsionis hotel. Toin menebak apa yang terjadi berdasarkan ketidakpedulian istrinya. Di tengah melampet, masuk ke hotel dan menyerahkan surat kepada resepsionis. Menginstruksikan untuk mengirim surat itu kepada Amber saat dia sendiri. Surat itu berisi cincin berlian, serta waktu dan tempat kawin lari. Keesokan paginya, begitu Amber bangun, dia bergegas ke meja resepsionis dengan mengenakan jubah mandi. Begitu staf melihatnya, dia siap menyerahkan surat itu. Tapi suaminya muncul di belakangnya. Staf tidak punya pilihan selain menyerah. Mendesaknya untuk pergi ke kamarnya dan mengganti pakaian. Helikopter yang dijadwalkan untuk membawa mereka keluar akan segera tiba, jadi Amber harus pergi dengan kecewa. Tony secara tidak sengaja melihat sekilas surat yang tersembunyi di pojok saat dia sedang menelpon. Amber kemudian dibawa ke helikopter olehnya. Dia patah hati, tidak menyadari
bahwa Papa ada di perahu dengan cemas menunggunya kawin laring. Tung telah membaca serat itu dan mengetahui apa yang dipikirkannya. Jadi dia sengaja memintanya untuk menyerahkan tagihan dan surat kepada pelayan sebagai tip, dan Amber tanpa sadar memberikan tip kepada pelayan itu. Tanpa melihatnya, pelayan mengambil surat itu dan menemukan Pape di alamat yang tertera di amplop. Begitu Pape membuka amplop, dia melihat cincin yang dibelinya. Dia tidak percaya bahwa wanita yang telah menghabiskan banyak hari dan malam bahagia bersamanya akan meninggalkannya. Dia melompat ke landasan untuk menemukannya dan membuktikannya. Selangkah di belakang Toy, Amber mengira dia telah dicampakkan oleh Pape. Dia menahan air matanya. Dia tidak mau membuka matanya terhadap tempat yang memberinya air yang menyedihkan. Tidak peduli seberapa keras Pape berteriak. Dia hanya bisa kembali ke masyarakat kelas atas yang munafik dengan hati yang hancur. Cinta mereka tenggelam ke laut seperti cincin yang dibuangnya. Akhir cerita mencerminkan kegilaan dan absurditas cita-citanya.